Untuk waktu yang diberikan, kita akan mulai sesi webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam sesi webinar Sejuta Senyum Pensiun untuk alumni ISQ MPP dan juga umum. Mungkin dari Bapak Ibu ada rekan-rekan ataupun keluarga yang akan join, silahkan kita tunggu dalam sesi ini. Yang ke-85, Alhamdulillah. Jadi ini minggu ke-85 untuk webinar ini dilaksanakan. Dan kali ini, perkenalkanlah saya, Latifah Dia Azhari, biasa disebut dia, dipanggil dia ya Bapak Ibu, sebagai staf di ISQ Masa Persiapan Pensiun yang memang fokus diberikan amanah untuk program after training, khususnya di webinar dan juga mentoring. Dan kali ini kita mengangkat tema yang menarik ya Bapak Ibu terkait emas. Tentu saja Bapak Ibu karena situasi akhir-akhir ini di mana gejolak yang mungkin Bapak Ibu kemarin juga dengar, infonya juga didengarkan baik di media sosial ataupun di TV ya Bapak Ibu terkait gejolak politik yang akhirnya sekarang malah justru ada di Nepal ya Bapak Ibu dan di beberapa negara lain. Karena itu biasa penting sekali ketika kita mengulik lagi nih bagaimana instrumen keuangan ini bisa bekerja untuk kita di masa-masa sekarang. Sehingga webinar batch 85 ini mengangkat terkait emas sebagai pelindung nilai aset di masa kritis yang akan dibawakan oleh trainer kita, Mas Himawan Hadi. Mohon izin, Bapak. CFP, KWP, AWP, CFP, dan AAK. Luar biasa ini panjang banget ini. Sertifikatnya berapa lama ini Mas Imawan? Oke, Certified Financial Planner dengan lebih dari 15 tahun di industri keuangan. Mungkin ini udah lebih ya Bapak Ibu. Sebagai praktisi perencanaan keuangan, pakar investasi dan asuransi. Kemudian pengajar program sertifikasi di CFP di MBA UGM, Kampus Jogja dan Jakarta. Sekaligus mentor pelatihan perencanaan keuangan IWP, AWP, dan AWP Syariah. Mohon izin, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Kemudian dosen terbang pada program Sarjana Terapan Akuntansi Asuransi Syariah UMY, pengurus Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan OJK Yogyakarta tahun 2016 sampai 2021, mentor sales dan pelatih bisnis, sekaligus Kepala Cabang Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Yogyakarta atau AAJI 2020 sampai 2021. Serta menjadi Wakil Ketua Komunitas Profesi Sales Indonesia DPD Yogyakarta tahun 2021 sampai 2023 dan pengajar masa persiapan pensiun sekaligus pengajar program sertifikat CFP Yep Finance. Oke, mungkin langsung saja ya Bapak Ibu karena akan ada banyak diskusi saya kira di sini karena topiknya sangat menarik dan relevan dengan yang terjadi saat ini. Oke, baik. Langsung saja. Selamat siang, Mas Himawan. Ya, selamat siang Mbak Di, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum, apa kabar? Salam sehat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mas Himawan sudah berkenan hadir Ya. dalam sesi hari ini. Baik, mungkin Mas, kita kan tahu ya kenapa kemarin saya menghubungi Mas Himawan. Mas ini kayaknya topiknya cocok deh, Mas, dengan situasi saat ini ya, Mas. Kalau melihat riuhnya sosial media kita dengan berita akhir-akhir ini. Nah, mungkin nanti ini juga berkorelasi dengan apa yang instrumen apa, keuangan apa nih? Karena kalau lihat beberapa saham kan naik turun merah-merah, apalagi kemarin ada pergantian menteri juga ya Mas ya. Jadi kita akan ulik lagi soal masalah emas ini ya Mas Iwan. Iya, betul Mbak Di dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan selalu ambil dan dapat momentum, istilahnya begitu ya. Nah, tinggal bagaimana Betul. kita dari terkait dengan momentum ini sehingga kita bisa jadi pemenang, tidak hanya penonton, istilahnya begitu, atau bahkan terdampak negatif, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, betul. Jadi bagaimana walaupun situasinya bagaimanapun kita tetap bisa mengambil peluang dari situasi yang ada kali ini dengan instrumen emas. Baik, Mas Adi, Mas Mawar, mohon izin.
untuk ruang waktu dipersilakan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Di, Bapak Ibu sekalian. Izin share screen ya. Kita seru-seruan saja kali ini dan santai, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu yang serius begitu ya. Karena yang perlu kita seriusnya adalah tentang hidup kita aja ya. Jadi karena udah cukup serius, maka di kali ini kita sembari ngobrol santai. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung raise hand ataupun open mic juga boleh, selain juga ngetik di kolom chatnya begitu. Bapak Ibu sekalian, kita akan ngomongin bagaimana sih peran emas sebagai pelindung nilai di saat krisis ya. Atau kalau kita mau pakai bahasanya lain sih sebenarnya investasi emas untuk mengamankan masa depan. Ini juga bisa ya. Bapak Ibu pernah nggak kebayang untuk pegang emas dalam bentuk batangan kayak gini? Nah, itu ternyata barangnya kecil tapi berat banget Bapak Ibu ya. Bagi yang sudah pasti tahu banget ya. Saya 3 hari yang lalu bikin konten tentang emas ini, ya banyak sekali yang riuh rendah karena ya memang pas momentum ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Diah ya. Saya seorang perencana keuangan, sebenarnya berasalnya dari pendosa keuangan begitu Bapak Ibu. Cuman dari dosa-dosa inilah kayak saya mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo kita belajar bersama kayak gitu supaya kita nggak boncos di kemudian hari, kita bisa nata dengan baik kayak gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang mungkin pengen mutualan dengan saya, artinya bahwa pengen kulik-kulik sosmed saya, boleh di apa scan share screen saya ini ataupun diketik nama IG saya, nanti bisa kita mutualan juga di sana Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca-baca artikel terkait dengan emas dan lain sebagainya ya, yang nanti kita akan diskusikan bersama kayak gitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah apa namanya langsung di-follow saja karena HP saya juga hidup 24 jam ya. 36 sebenarnya tepatnya, cuman kita biasanya juga dia ada di dunia lain ya, dunia tidur, jadi nggak mungkin reach out setiap saat, tapi setidak-tidaknya itu nanti bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, eh, saya suka sekali dengan satu statement ini. Setiap krisis selalu melahirkan pemenang baru, ya. Di mana salah satu aset yang selalu bertahan adalah emas. Ya. Setiap krisis akan selalu melahirkan pemenang baru. Artinya, orang-orang yang sudah nyiapin peluru, nyiapin preparation, sudah nyiapin kalau nanti ada peluang, maka dialah yang jadi pemenangnya. Bahkan ini tidak hanya yang kemudian bersifatnya positif dalam arti positif dalam kehidupan begitu Bapak Ibu. Mungkin di sini saya ada salah satu peserta sudah masuk ataupun belum yang saya ceritakan 2 bulan lalu ya ceritanya begini. Bapak Ibu 2 bulan lalu tiba-tiba saya dikontak oleh teman saya bahwa dia akan kena layoff, bahasa kasarnya PHK. Ya. Ya, hari gini kan Bapak Ibu masih dari 2020 sampai dengan sekarang pun layoff itu masih kencang banget. Tapi justru karena layoff ini teman saya itu girang kenapa? Karena bukan resign Bapak Ibu. Beda ya antara PHK dengan resign. Kalau resign itu nggak dapat apa-apa, tapi kalau PHK itu akan dapat pesangon. Dari pesangonnya itulah yang kemudian tanya ke saya, Di, baiknya aku masukin kemana ya? Nah, saya tanya ke mereka, apakah mau goal yang memberikan penghasilan atau yang menaikkan kekayaan? Nah, karena dia ternyata sudah langsung setelah kena layoff itu 1 bulan per 1 September ini dia sudah langsung masuk ke tempat baru lagi Bapak Ibu. Maka saya bilang aja gini, masukkan ke yang naikin aset. Kenapa? Karena dia udah ada pengganti income-nya. Akhirnya dia masuk ke emas. Nah, dari emas ini Bapak Ibu, saya masih tahu persis dia beli itu antara kisaran 2 bulan yang lalu itu harganya yang digital ya Bapak Ibu ya 1,79 sampai 1,8 lah. Nah, hari-hari ini kita sekarang dikejutkan dengan emas yang ternyata ngelambung langsung di 2 juta lebih. Dia akhirnya auto happy banget Bapak Ibu, happy shocking ya, sampai akhirnya bikin konten, bikin sosmed dan apa namanya sharing kepada saya betapa dia apa namanya ternyata kayak gini ya rasanya kalau saya itu dapat keuntungan dari emas. Bapak Ibu kebayang dari 1,8 langsung lonjak ke 2 juta. Yang dia taruh juga nggak kecil lagi karena
apa namanya duit dari pesangon. Ya. Nah, dari sini akhirnya apa? Akan selalu melahirkan pemenang baru, apalagi yang nanti jumlahnya juga nggak sedikit lagi, Bapak Ibu. Nah, inilah makanya kenapa kali ini kita akan diskusi terkait dengan emas ya. Emas lantas bagaimana? Nah, kenapa sih harus emas, Bapak Ibu? Ini yang menarik untuk kita kulik ya. Yang pertama, emas itu punya ciri-ciri dari sisi hukum kepemilikan. Bapak Ibu dari mulai SD, SMP, SMA, S3, dan seterusnya belum pernah diajarkan bahwa hukum kepemilikan emas itu punya siapa. Nggak ada. Kalau hukum kepemilikan kendaraan, kita tahu ada BPKB. Hukum kepemilikan bangunan properti mungkin seperti SHM, HGU, ataupun yang HGB dan lain sebagainya. Tapi kalau hukum kepemilikan emas, lantas bagaimana nih Bapak Ibu? Ternyata hukum kepemilikan emas, siapa yang pegang dialah pemiliknya. Ya ini jadi nguntungin maling dong, bener banget. Makanya sekarang pertanyaannya, kalau misalnya hukum kepemilikannya juga eh, tidak terlalu secure seperti itu, lantas kita baiknya nyimpen di mana di kayak gitu kan. Nah, apakah yang bersifat fisik nanti jadi apa namanya bisa potensi dicuri atau yang digital atau bahkan nanti yang kita akan bahas yang dalam bentuk kripto ya. Nah, kita ngomongin emas sampai dengan nanti yang kripto Bapak Ibu yang ngawang banget tapi sebenarnya enggak. Karena nanti kita akan kulik gitu ya. Nah, hukum emas inilah siapa yang pegang dia pemiliknya. Maka Bapak Ibu kalau misalnya mau ngetes aja Bapak Ibu kalau pas besok ini ya sembari jalan-jalan ke luar negeri bawa mungkin yang punya 5 gram atau 10 gram iseng aja terus ketika di luar negeri coba cari toko emas terus jual bisa nggak ternyata bisa. Nah, berarti emas itu nggak harus selalu pakai yang sertifikat. Kalau sertifikat yang ngeluarin seperti mungkin um, Antam, toko emas atau UPS atau Emasku ya Harta Dinata dan lain sebagainya ya itu biasanya ketika untuk keperluan buyback. Kalau nggak di buyback di tempat asal, mungkin harganya akan miring, kayak gitu kan. Ini yang makanya perlu kita ketahui ya. Tapi secara umum, secara universal, begitu emas itu asli, maka semua orang akan mengakuinya di seluruh dunia. Hanya nanti tinggal harganya. Ya. Nah, jadi tadi dari hukum kepemilikan, keamanan penyimpanan. Penyimpanannya baiknya yang fisik atau digital. Atau bahkan yang di tokenisasi, istilahnya. Tokenisasi itu bahasa kripto ya. Kemudian perilaku pemilik ini yang menarik, Mbak Dia. Mbak Dia misalnya punya emas 3 kilo fisik, disimpan di rumah, di kosan. Kira-kira Mbak Dia akan selalu keluar-keluar atau pamer nggak? Aku punya emas loh, 3 kilo. Enggak Semakin lah. tinggi, apa semakin banyak emasnya, semakin diem nggak? Ya enggak sih, semakin takut. Beda kalau misalnya ternyata Mbak Dia punya eh, misalnya kendaraan lebih dari satu ya, supercar semua, semakin bisa dilihat-liatin kan. Tapi kalau emas kebalikan enggak. Semakin banyak kita semakin akan diem karena semakin takut ya enggak. Nah, ini jadi bisa juga kenapa emas jadi bisa mengubah perilaku seseorang. Anti inflasi. Ini sudah bisa kita buktikan baik yang jangka pendek terutama yang jangka panjang ya. Nah, kemudian alternatif investasi benar banget karena jangan cuma di emas saja, Bapak Ibu, juga jangan sampai nggak punya emas juga, istilahnya begitu. Nah, makanya ini kenapa dengan emas kita juga harus tahu. Bisa dibeli dengan nominal kecil, terutama nanti yang bersifatnya digital, Bapak Ibu. Karena ada beberapa platform itu yang bisa kita membeli itu mulai dari 5 atau 10 ribu rupiah. Tentu gramasi emasnya akan dapat 0,0 sekian gram. Ya, tapi setidak-tidaknya ini yang bisa kita gunakan ketika kita bisa aja untuk ngajari mindset si anak kita, anak cucu kita. Mulai nabung dong emas. Kenapa kok emas? Karena, nah ini yang kemudian kita loncat ya. Karena diakui semua negara, diakui sepanjang masa, bahkan diakui oleh semua agama pada umumnya. Jadi ketika saya dulu belajar awal-awal tentang fundamental investasi, fundamental itu apa sih Bapak Ibu? Fundamental itu adalah hakikat dari investasi yang sesungguhnya itu seperti apa. Saya mempelajari saham sehingga ada saham yang fundamentalnya baik dan tidak. Kalau tidak itu istilahnya jadi kayak saham gorengan.
Kalau yang fundamentalnya baik, itu biasanya akan jangka panjang pun dia akan tetap memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Nah, sampai satu ketika saham yang paling bagus pun di saat itu dulu ya, saya belajar ya, ini disclaimer mode on, tapi Bapak Ibu juga bisa cek. Ada nama saham yang saya sebut aja Waskita, itu kan WSKT. Itu punya pemerintah, nasionalisasi dulu dari perusahaan Belanda, tertua BUMN Karya, dan juga perusahaan tertua di Indonesia. Tapi kok bisa akhirnya kolaps, pilot, tutup. Bahkan teman saya ada masih ngomel-ngomel ke saya karena waktu itu saya sempat menyampaikan bahwa bisa dipertimbangkan untuk mengambil saham. Nah, terus dia pilih apa? Ya terserah. Kalau mau BUMN karya ada macam-macam, ada Waskita, Adi, kemudian misalnya Hutama dan lain sebagainya misalnya saja. Ya, dia ambil Waskita. Akhirnya ya dia duitnya nggak bisa balik. Ini yang kemudian kalau kita belajar fundamental investasi. Fundamental pun ternyata nggak bisa jangka panjang, nggak kemudian bisa kita pegang jangka panjang. Tapi emas ternyata dari mulai zaman raja kerajaan, dari zaman nabi, dari zaman dahulu kala sampai sekarang, belum pernah ada yang nilai emasnya sampai dengan nol. Makanya saya akan bisa bilang bahwa fundamental investasi paling bagus di dunia adalah emas. Inilah yang nggak banyak orang sampaikan secara fair. Mereka hanya menginformasikan kepada kita, oh lindung nilai. Kalau lindung nilai itu seperti halnya nilai dari kekayaan kita. Misalnya Bapak Ibu, Mbak Dia punya 10 juta. Biar nilai 10 jutanya nggak kegerogoti 5% per tahun karena inflasi, maka lindung nilai ya udah beliin ke emas. Nah, berarti emas hanya setara dengan 5% saja. Tapi kita lihat 2 tahun terakhir ini, betapa emas naiknya tidak 5%, bahkan hampir 100%. Saya masih ingat, Januari 2024, Bapak Ibu bisa cek harga emas di situ berapa. Itu masih 1 juta. 1,24 juta, saya malah masih ingat. Ya. 1,24 juta per 1 gram 24 karat. Harga hari ini sudah berapa? 2 juta lebih. Artinya, 2024 Januari ke sekarang September 2025, nggak nyampe 2 tahun, harganya udah 2 kali lipat. Tapi ini juga satris paribus ya Bapak Ibu ya. Sorry, vice versa. Artinya bahwa tidak kemudian tahun depan akan kelipatan segini lagi. Karena bisa dibilang bahwa semenjak 20 tahun ataupun iya 20 tahun inilah harga yang paling tinggi. Cuman kita bisa lihat kalau emas tinggi biasanya ekonomi nggak baik-baik aja kan kayak gitu ya. Nah, ini makanya yang kemudian kita juga harus secara firm, secara jelas mengkategorikan, memandang emas itu jangan separuh-separuh lagi. Tapi memang sebagai salah satu diversifikasi aset, pemecahan aset. Kenapa aset kita harus dipecah, Bapak Ibu? Bahasa mudah saya kepada Bapak Ibu adalah bahwa setiap aset punya musimnya masing-masing. Ketika pandemi kemarin, harga saham apa kabar? Ketika SMI turun kemarin, harga saham apa kabar? Tapi ketika pandemi kemarin, harga emas bagaimana? Ketika SMI turun, harga emas seperti apa? Nah, ketemu ya jawabannya Bapak Ibu udah tahu sendiri. Sehingga ketika kita pecah-pecah kekayaan kita, maka ketika yang pas musim, Bapak Ibu bisa aja tetap didiamkan sebagai safe haven, kepunyaan yang aman, atau dilikuidasi, dijual, dia realisasikan keuntungannya. Nah, inilah yang strategi bisa kita lakukan nantinya Bapak Ibu ya. Jadi makanya dengan kita itu istilahnya permainan zaman SD matematika itu kita terapkan aja di sini, yaitu 4 metode. Tambah kali, kurang bagi. Ya. Dibagi penghasilan kita, dikurangi pengeluaran kita, ditambah investasi kita, dikalikan kesuburan kita. Ya. Nah, ini jadi nanti bisa kita kombinasikan. Kemudian, kenapa emas? Baik fisik maupun yang digital, likuiditasnya biasanya cenderung relatif cepat.
Beda dengan deposito yang mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, Bapak Ibu. Kita harus nunggu itu atau kena penalti kan kayak gitu. Tapi kalau emas, ya biasanya toko emas buka kita bisa jual, atau ketika misalnya yang digital itu biasanya dari kita penjualan T+2 atau T+1 sampai T+2. Akhirnya 2 hari lagi dari waktu penjualan kita udah cair. Jadi cenderung lebih liquid, ya, tidak berkarat. Nah, tidak berkarat ini yang jadi menarik juga. Jadi makanya emas sebagai salah satu pelapis selain juga perak, ya, diakui seluruh dunia. Tadi Bapak Ibu bisa ngecek mau ke luar negeri bawa emas pun jual toko emas di sana. Pasti ketika itu memang murni, maka akan dengan harga harian di sana akan dibeli, ya. Kemudian bisa berbentuk digital. Tadi sudah kita sharingkan juga. Nah, yang berikutnya adalah kedaulatan harta. Apa sih artinya kedaulatan harta ini, Bapak Ibu, teman-teman? Kedaulatan harta itu adalah bagaimana kita itu punya kuasa atas harta kita. Kuasa. Kuasa ini artinya bagaimana? Contoh, Mbak Di punya duit 100 juta. Tapi Mbak Di nggak bisa ambil duit itu sebelum 1 tahun. Berarti Mbak Di nggak punya kuasa sebelum 1 tahun. Nggak bisa authority, nggak bisa menguasai. Nah, Mbak Di ternyata Mbak Dia menggunakan m-banking. Satu ketika m-bankingnya entah itu internet, paket data, atau bahkan servernya m-banking itu lagi error. Bisa nggak kita ambil tarik untuk keperluan kita sewaktu-waktu? Nggak bisa kan? Berarti itu juga nggak terlalu berdaulat. Lantas gimana apakah digital lebih baik atau disimpan fisik lebih baik? Sama-sama ada risikonya. Yang fisik tadi ada risiko dicuri, yang digital ada risiko kegagalan transaksi, baik itu karena internet ataupun human error atau technological error, ya. Ini yang Bapak Ibu jadi kita perlu pahami. Lantas bagaimana? Saya biasanya akan menyampaikan untuk apa namanya pecah. Mungkin misalnya Bapak Ibu yang kalau sekarang kenalnya digital dan fisik bisa 50-50, 50-50. 50 digital, 50 fisik. Karena toh tetap kita bagaimana don't put the eggs in the one basket, ya. Jangan taruh telur-telur dalam satu keranjang. Karena pecah satu bisa remuk semua. Jadi kita pisah, ya. Begitupun juga dengan emas dan aset kita yang lain, baik itu properti, investasi di pasar modal, investasi sektor real, dana darurat, dan juga dana keseharian kita. Ya, itu juga harus kita pisah. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Diversifikasi aset. Barusan sudah kita bahas, sekarang tingkat keuntungan. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat, tingkat keuntungan emas itu bagaimana sih? Ya, tingkat keuntungan emas. Kita bisa lihat ya, tingkat keuntungan emas itu berarti saat emas naik signifikan. Kita juga harus tahu Bapak Ibu, kapan sih emas itu saatnya turun dan kapan saatnya emas itu naik, ya. Ternyata saat turun itu ada tuh 80 sampai 82, lebih dari 50% harga emas turun, ya. 2008 30% harga emas turun, ya. 2013 lebih dari seperempatnya. Jadi kalau beli saat itu justru pas turun itu enak banget. Tapi kalau jual berarti kan kebalik Bapak Ibu. Karena kita itu kalau mau investasi itu it's about timing. Kapan waktunya kita beli, kapan kita waktunya nyimpen, dan kapan waktunya kita jual. Nah, kalau kebalik yang tadinya untung bisa jadi buntung dan sebaliknya. Makanya kita juga perlu perhatikan. Dan kapan saatnya naik? Tahun 70. Tahun 2001 sampai dengan 2011 itu bisa naiknya seserem itu dari yang cuma $250, ya, sampai dengan 1.900. 2025. Nah, ini sampai dengan $3.600 per troy ounce. Satu troy ounce itu sekitar 31,3 kalau nggak salah gram, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ini makanya yang kemudian kita juga perlu pahami terkait dengan kapan saatnya kita beli, kapan saatnya kita jual. Dan ada kata kuncinya di situ yang kita garis bawain Bapak Ibu.
adalah emas itu bisa terkoreksi. Ini kan bahasa orang investasi banget ya. Bahasa mudahnya terkoreksi itu turun ya. Harga emas itu bisa turun, tapi tren jangka panjang tetap naik. Jadi memang emas itu tidak disarankan untuk ditradingkan, tapi diinvestasikan, syukur-syukur jangka panjang. Jadi kalau ada teman saya yang bilang, di aku beli emas baiknya kapan ya? Saya bilang DCA. DCA itu dollar cost average. Artinya bahwa kita setiap bulan pas dapat gaji, pas dapat keuntungan, pas dapat income, sisihkan sebagian untuk beli emas. Harga berapapun iya. Karena jangka panjang, harga emas akan selalu melampaui dari harga pembelian saat tersebut. Ya, ini yang makanya Bapak Ibu, teman-teman, kita juga perlu ketahui. Nah, kemudian kita perlu kulik juga nih perbandingan jenis investasi emas. Saya langsung ketengahkan di sini ada tiga ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya boleh, tapi disimpan dulu ya. Di sini kita bisa lihat apakah kita punya emas fisik, apakah kita lebih suka emas digital, atau bahkan kripto emas. Nah, kripto emas mungkin Bapak Ibu yang belum tahu ada namanya PXG ya, X-out sama DGX ya. Nah, artinya apa sih? Nah, saya akan sharingkan satu persatu. Emas fisik seperti halnya biasa kita beli saat ini ke toko emas, ke gerai-gerai logam mulia dan lain sebagainya ya, bahkan ke Pegadaian ya yang sudah kerja sama Antam misalnya. Itu adalah fisik. Bagaimana kalau digital? Nah, sekarang mulai ada Pegadaian bikin digital, PT Antam bikin digital, dan ada 5 yang lain, Bapak Ibu, itu bikin digital. Nah, saya spill sedikit. Nah, ini yang sudah berizin Bapepti. Bapak Ibu sadar nggak sadar kalau pegang e-commerce, entah itu toko hijau, toko pink, toko orange, itu pasti ada nggak ketika kita mau ngeklik apakah ini mau ditabung dalam bentuk emas. Ternyata mereka kerjasamanya sama beberapa di sini. Yang kalau saya nggak salah, Tokopedia itu sama Peluang. Kalau Blibli sama Shopee itu sama Treasury. Dan yang lainnya kayak gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada umumnya mereka sendiri juga punya apps, aplikasi, punya software sendiri masing-masing Bapak Ibu. Yang dari situ akhirnya kita juga bisa mantau. Dan rata-rata mereka menggunakan ada dua dasar, harga nasional ataupun harga impor. Ya. Nah, ini yang makanya kita juga harus tahu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditawari emas, baik yang fisik maupun digital, nah di sininya adalah disebut pedagang emas fisik digital. Apa artinya? Kita akan jelaskan setelah kita sharing yang di sini dulu. Ya, kita ambil ini. Emas fisik itu sifat likuiditasnya harus bisa dijual di toko atau di bank. Ya, kepemilikannya ada barang nyatanya. Ya, tadi harus kita simpan di berangkas, di kasur kita, di lemari, atau di SDB. Kalau zaman sekarang kan orang udah sering kenal dengan safe deposit box ya, yang kita beli apa kita sewa di bank dengan bayar tertentu misalnya. Kelebihannya nyata, aman jangka panjang. Nah, aman ini dalam arti aman dari sisi nilai keuntungan dan juga dari sisi tidak tergerus inflasinya tadi. Tapi kalau aman dari sisi kecuriannya, tidak biasanya. Kecuali ditaruh di SDB dan diasuransikan. Karena SDB pun kalau kena act of God ya, bencana alam, bisa aja hilang. Tapi kalau diasuransikan maka tercatat. Ada jaminannya juga ya. Kemudian emas digital. Saldo emas ada di aplikasi Pegadaian, Tokopedia, tadi Indologam, Treasury, Peluang, dan lain sebagainya. Ya. Dicairkan via aplikasi. Nah, saya selama ini Bapak Ibu sharing sedikit. Eh tahun 2024, 2023 itu saya mulai coba emas digital. Saya pakai DCA sedikit-sedikit dari saya dapat rezeki begitu. Ya bersyukur banget waktu pas kalau nggak salah April atau Mei kemarin ya Bapak Ibu ya atau Maret ya yang emas juga sampai dengan harga di angka 2 jutaan sampai-sampai ada banyak viral kalau kita nonton itu orang antri emas kayak antri beras. Nah, saya menggunakan prinsipnya Warren Buffett di situ. When the others are greedy, we are fear ya. Ketika seseorang itu serakah, maka kita takutlah dan kita serakahlah di saat orang lain takut ya. Nah, ini saya balik. Justru ketika orang pada antri itulah saya jual akhirnya Bapak Ibu. Ya bersyukur sekali karena DCA saya tuh nggak sampai 100% keuntungannya. Keuntungan saya waktu itu
Alhamdulillah sekali bersyukur sampai dengan 25%, seperempatnya. Dan ya bisa dibilang bisa buat beli LCGC lah ya, mobil LCGC. Tapi kemudian saya masukkan ke instrumen investasi yang namanya obligasi atau sukuk, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ingin menciptakan income dari aset yang saya miliki. Nah, habis ini kita akan ngomongin itu juga. Apa harapan dari tujuan Bapak Ibu berinvestasi, ya gitu ya. Nah, kita ngomongin yang masih digital ya. Dicairkan lewat aplikasi, saldo tercatat di platform, praktis modal kecil. Tadi saya bilang bahkan dari mulai Rp5.000 itu sudah bisa transaksi ya. Kemudian yang ketiga adalah kripto emas. Kripto emas itu sebenarnya apa sih? Ini kalau bahasa teman-teman di Gen Z ataupun orang-orang yang senang dengan blockchain, kripto, ataupun Web3, mereka nyebutnya dengan RWA, Real World Asset ya, Real World Asset, aset dari dunia nyata yang dikasih kayak token atau kunci yang panjang atau password yang sangat panjang sekali sehingga hampir tidak mungkin untuk dimanipulasi ataupun dipalsukan ya. Nah, di sini keuntungannya ditransfer dan diperdagangkan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya bahwa real time terus-menerus. Klaim emas vault ya. Nah, klaim emas vaultnya itu tidak dipegang fisik. Tapi kita pakai kode. Tapi mereka punya bank kastodian juga. Kayak gitu. Ya. Jadi makanya saya tadi sudah bilang sama Mbak dia juga, Bapak Ibu, kalau kita mau bedah emas ini kayaknya mau 5 hari aja kayaknya nggak cukup deh kayak gitu ya. Karena kita akan semakin dalam itu semakin seru. Tapi saya kasih mungkin preliminarinya dulu kepada Bapak Ibu supaya ada gambaran ya. Kemudian kelebihannya global, cepat dan stabil, safe haven crypto. Jadi kita mau ke negara manapun itu udah bisa ditransaksikan. Ya ini plus minusnya kalau bagi yang pencoleng atau pengemplang pajak dia ke negara manapun dia masih bisa tertransaksi kayak gitu. Nggak bisa dibekukan asetnya. Jadi sebenarnya plus minus juga untuk yang memang mungkin pelanggar hukum ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah pastikan juga kalau Bapak Ibu nantinya ditawari oleh orang marketing atau siapapun yang mereka mengaku ada aplikasi emas, pastikan ada di dalam 7 di antara ini enggak. Kalau tidak, bisa jadi belum atau tidak berizin Bapepti. Bapepti itu adalah Badan Pengawas Komoditi di bawahnya Kementerian Perdagangan, tidak di OJK, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Ini masih bersifatnya adalah fisik, ada komoditasnya, ada barang dagangannya. Ya. Nah, ini yang saya belum sempat gambar tadi saya pengakuan dosa kepada Mbak Dia, Bapak Ibu. Saya tiba-tiba baru kemarin sore ya Mbak ya diminta untuk ngomongin ini. Ya udah saya bikin sekenanya aja yang bisa, tapi seenggak-enggaknya saya bisa sharing kepada Bapak Ibu ya. Jadi belum saya gambar-gambar tuh kayak yang tadi ya. Nah, kenapa kok September ini bisa terjadi lonjakan emas Bapak Ibu? Kita bisa cek tensi geopolitik itu masih ternyata lumayan kencang. Saya dapat sumber yang kemarin belum saya validasi, tapi at least bagaimana rumor terkait dengan perlakuan US terkait dengan Pentagon, ya, yang akan dijadikan kayak Kementerian Pertahanan atau perangnya. Terus dari Prancis yang membangun rumah sakit militer atau rumah sakit perang, ya. Terus tensi di Timur Tengah yang semakin Israel membabi buta, ya. Ini bisa kita lihat. Terus ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed, data tenaga kerja Amerika melemah, dan lain sebagainya, ya. Di mana Cina justru mengakumulasi emas. Emas itu kan ciri-cirinya kalau orang pegang atau dia lagi cari emas, berarti dunia atau ekonomi lagi nggak baik-baik saja kan. Nah, ini makanya yang kemudian, oh, ada alasannya, ada dasarnya. Lantas bagaimana emas di dalam pandangan agama, Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu bisa cek ya di kalau Islam itu Quran surat Al-Imran ya, ayat 14 dan juga At-Taubah ayat 34. Di mana di situ menyebutkan bahwa emas adalah sebagai pengakuan kekayaan tertinggi dan bisa jadi menyilapkan manusia dari beribadah kepada Tuhannya. Makanya juga artinya bahwa emas ini dipandang sebagai nilai yang paling tinggi, bukan bisnis, bukan yang lain.
Jadi makanya tadi kalau kita ngomong fundamental emas itu diakui oleh semua agama, disinilah ya kita bisa lihat di Kristen ada Mazmur, ada Matius. Itu juga eh, ayatnya sama bahwa perlakuan tertinggi adalah emas, jangan sampai mereka juga lupa sama Tuhannya. Seperti itu. Ya. Nah, ini juga yang kemudian kita juga perlu pahami. Di Hindu itu ada tulabara yaitu emas sebagai kemakmuran atau bahkan kalau kita lihat teman-teman saudara-saudara kita yang masih ngaben di Bali ya, kenapa kok membakarnya emas bukan bakar yang lain? Nah, ini berarti pengakuan ya. Buddhis biasanya malah dibikin dari simbol-simbol sebagai patung dan lain sebagainya itu karena kesucian dan pencerahannya. Jadi kita bisa lihat semua agama juga masih mengakui dan itu biasanya nggak akan berubah. Makanya nggak lekang oleh zaman, nggak lekang oleh masa, diakui semua negara, diakui semua agama. Ya. Nah, bentuk investasi emas tadi kita udah bilang ada yang fisik ya, bersifatnya nyata, kita bisa lihat aman jangka panjang dari sisi nilainya ya. Digital itu praktis, modal kecil bisa. Kalau kripto itu global, transparan dan likuiditas sangat tinggi. Tinggal kita nanti pilih yang mana. Nah, Bapak Ibu kadang kalau kita masuk ke komoditas, kita akan ketemu dengan istilah dua ini. Spot dan future. Apa sih spot? Spot itu ya seperti halnya kayak transaksi COD. Ada harga, ada barang. Harga saat itu dibeli, harga barang itu saat itu dia dibeli saat itu juga. Kalau nanti saat lain berubah, naik ataupun turun, ya dibeli dengan harga yang berubah. Nah, beda dengan future atau berjangka, ini dibeli dikunci di masa depan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang biasanya nyaman dengan syariah, akan lebih nyaman dengan yang spot. Karena kalau future itu kayak sistem ijon, ya enggak? Nah, ini makanya kita juga perlu hati-hati ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana strategi emas ini bisa jadi income? Nah, ini ada beberapa cara yang kita nanti sharingkan, tapi Bapak Ibu nanti bisa disesuaikan dengan kenyamanan Bapak Ibu sendiri. Ya, artinya kenyamanan seperti apa? Jadi saya di sini akan menanyakan kepada Bapak Ibu sendiri lagi ya, Bapak Ibu, ketika kita ingin investasi, itu kan ada harapannya. Sebenarnya harapan kita berinvestasi itu kan ada tiga. Mbak Di masih ingat tiga harapan atau harapan tujuan berinvestasi? Menjaga aset, mendapatkan passive income, Iya, apalagi ini tadi ya. luar biasa ya, masih ada yang diingat ya, walaupun nggak sempat. Oke, Bapak Ibu, ini yang juga nggak diajarkan oleh banyak orang, bahkan dari kita kecil, tapi harus kita ketahui. Ketika kita ditanya, kita ngapain mau investasi, Wah, mau untung, betul, untungnya itu yang bagaimana? Sebenarnya bisa kita bagi tiga. Untungnya dalam bentuk kita itu dapat income, dapat penghasilan, atau untungnya berarti kekayaan kita naik, itu yang kedua, atau untungnya kombinasi dari keduanya. Nah, contoh investasi yang memberikan penghasilan, apa aja Mbak Dia? Masih ingat juga? Mbak Dia saya tes nih Bapak Ibu, karena materinya sering saya kirim ke beliau ya. Obligasi, saham, Ya, obligasi, terus saham, saham, enggak juga, enggak saham ya. Lebih dividen. pada obligasi, obligasi dan deposito. Oh, deposito. Nanti kalau saham yang berdividen masuknya ke nomor tiga, yaitu yang memberikan penghasilan di saat juga bisa menaikkan kekayaan atau capital gain-nya naik. Jadi yang pertama memberikan penghasilan, Bapak Ibu boleh dicatat nih, saya lupa nggak masukkan materi ini, tapi ini penting banget ya. Yang pertama adalah memberikan penghasilan. Memberikan penghasilan ini ya berarti seperti halnya Bapak Ibu dapat gaji, tapi dari aset Bapak Ibu berarti Bapak Ibu nggak perlu bekerja. Nah, inilah yang nanti kita bisa sebut strategi kita berincome tanpa harus bekerja. Makanya kenapa Gen Z sekarang ini pada ngejar pengen pensiun dini, tapi mereka sudah punya hitungan ini Bapak Ibu. Karena mereka udah paham sekarang instrumen-instrumen asetnya begitu. Jadi ada obligasi, ada deposito, ada apa lagi? Ada bekerja ya. Nah, kalau itu berarti bukan investasi, tapi kita aktif income bekerja ya. Jadi sementara ada dua itu boleh ya. Kemudian yang kedua sekarang, yang menaikkan kekayaan atau meningkatkan kekayaan apa? Contohnya, investasi apa yang menaikkan kekayaan Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat ya Bapak Ibu.
Ada yang masih Siapa tahu ingat? Bapak Ibu punya ide cemerlang nih yang bisa kita sharingkan bareng. Ya, dari Properti. Pak Takri. Properti, Properti. betul menarik. Tapi nanti akan ada apa namanya, ada tanda petiknya ya properti ya, kontrakan sama dengan properti betul. Apalagi Bapak Ibu yang menaikkan kekayaan. Kalau kontrakan sebenarnya nanti masuknya ke nomor tiga Bapak Ibu. Kalau properti itu bisa Mas betul ya. Mobil antik. Nah ini menarik nih. Mobil antik itu bisa bisa ya. Mobil antik itu bisa. Mas Dirham. juga bisa. Perak Oke. bukan sih, Mas? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ngasih insight ya. Jadi betul, yang menaikkan kekayaan itu adalah saham non dividen, emas, properti yang tidak disewakan, atau properti mangkrak kita. Kok mangkrak tetap bisa kita sebut investasi di iya karena pada umumnya walaupun nggak semua ya pada umumnya nilai dari properti itu kan tetap naik walaupun kita anggurin kita cuma paling bayar PBB. Nah cuman kita kan sempat terusik kemarin dengan bukti kehadiran pemerintah yang menyebutkan bahwa tanah nganggur akan dikuasai negara ya. Nah saya juga akan kena dampak itu karena apa? Kita investasinya di tanah, kenapa jadi nganggur eh, dioprek-oprek kayak gitu ya? Nggak terima kita kan, Bapak Ibu ya. Nah ini makanya yang kemudian kita juga perlu pahami di situ. Ya. Jadi ada emas, ada properti, ada saham non dividen ya. Nah properti ini properti yang mangkrak ya istilahnya, properti yang nggak disewain. Nah sekarang yang ketiga, yang selain memberikan penghasilan juga menaikkan kekayaan. Apa aja Bapak Ibu? Apa Mbak Dia? Boleh tulis di kolom chat yang menaik apa Eh, yang memberikan penghasilan tapi juga menaikkan kekayaan. dari Pak Dodi, Ya, saham. saham. Tapi harus dilanjutin Pak. Saham yang berdividen ya, usaha yang memberikan laba dibagikan berkala itu betul ya. Nah, Takri, usaha. atau betul atau properti yang disewakan. Harga properti naik, tapi kita dapat income dari disewain per bulan, per setengah tahun atau per tahun ya kan? Nah, inilah yang kemudian tiga tujuan harapan berinvestasi. Ya, betul, lahan pertanian dan seterusnya itu kita sebut sebagai properti yang dikaryakan atau disewakan. Ya, jadi harganya naik, dia dapat penghasilan dari ditanemin atau disewakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari tiga hal tadi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, termasuk ke Mbak Diah nih. Saya pengen tanya ke Mbak Diah, Mbak Diah, kalau Mbak Dia sekarang ini kalau pengen investasi tujuannya pengen naikin kekayaan atau nambah income sih? Nambah income. Nambah income. Kalau nambah income, kira-kira kalau beli emas cocok nggak? Em, Mungkin kalau ada tren-tren perang kayak kemarin, cocok sih, Mas. Tapi kalau untuk yang jangka pendek, masih berisiko untuk turun. Iya. Jadi kalau beli emas padahal Mbak Dia pengennya nambah income, berarti nggak cocok kan? Nah, lantas bagaimana kalau aku sukanya emas? Kayak gitu kan? Nah, maka bisa menggunakan strategi rotasi obligasi dan emas. Inilah yang saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin apa yang saya sharingkan itu saya lakukan dan yang saya lakukan saya sharingkan. Walk the talk and talk the walk ya. Jadi tadi saya cerita saya di awal tahun 2024 itu saya nyicil emas sampai dengan di Maret kalau nggak April 2025 kemarin ya. Dan itu udah naiknya karena saya tiap bulan belinya, itu naiknya apa keuntungan yang saya dapatkan itu sekitar 25%. Bisa untuk beli mobil LCGC lah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya karena saya kan butuh penghasilan seperti yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi ya. Nah, maka ketika kekayaan tadi saya udah naik, saya akhirnya jual itu emas. Saya kemudian masuk pas lagi ada
bukaan waktu itu kalau nggak salah apa ya, SR22 ya, atau SR24, saya lupa. Nah, saya belilah di sana. Ya bersyukur, alhamdulillah sekali. Kemarin ini, biasanya kan per tanggal 10 dapat gajian kalau dari obligasi atau suku itu. Itu sudah, apa namanya, dapat gajian istilahnya, dapat income yang kedua. Ya. Dari yang saya konversi dari yang tadinya emas, kemudian saya belikan ke obligasi tadi. Lantas, apakah saya nggak punya emas sekarang? Punya, Bapak Ibu. Saya cicil lagi dalam bentuk emas. Nah, ketika nanti saya sudah penghasilannya, saya rasa cukup, maka nantilah yang justru saya balik. Ketika saya dapat income, nggak habis saya konsumsi, maka akan saya kunci, saya belikan emas berkala, sehingga apa? Kekayaan bisa naik juga tanpa harus kena inflasi. Jadi di sini saya tulis di sini awal beli obligasi. Sorry, awalnya ini bukan yang obligasi, malah awalnya saya emas terkumpul, harganya naik, saya jual, kemudian saya belikan obligasi, kupon masuk lagi ke emas. Nah, ini yang kadang orang nggak kepikir, Bapak Ibu. Obligasi pemerintah itu aman nggak, Mbak Dia? Insya Allah aman, karena yang jamin undang-undang dari seri yang sekarang, dari pertama sampai sekarang belum ada gagal bayar ya. Amit-amit, jangan sampai. Berarti seenggak-enggaknya kita bisa pegang dia aman ya. Karena dijamin oleh undang-undang atau dijamin oleh negara. Nah, dari hasil itulah yang kemudian kita putar. Jadi bersyukur sekali Bapak Ibu, sekarang ini saya tanpa harus bekerja, sudah ada penghasilan yang bisa saya dapatkan untuk memenuhi hidup ya. Tapi karena saya merasa masih muda ya, seperti Mbak Diah gitu 20-an tahun ke atas lah ya. Nah, saya makanya masih tetap bekerja lagi, istilahnya gitu ya. Second chance saya, seperti halnya Bapak Ibu, itu sudah saya lakukan. Artinya, saya sudah pernah ngalamin yang namanya pensiun seperti apa, saya pernah ngalamin post power syndrome seperti apa, saya harus ngalamin mental switching seperti apa, itu sudah semua, sehingga sekarang ini tinggal bagaimana kita ngaturnya, istilahnya begitu. Dan saya dibutakan oleh dosa-dosa keuangan yang banyak sekali, sehingga sekarang saatnya lah pertobatan dan kebangkitan keuangan gitu ya. Nah, slide sebelum kita tutup Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan terkait dengan investasi emas? Yang pertama, Bapak Ibu harus dipecah, diversifikasi, gunakan emas sebagai proteksi. Kalau ada apa, terus berarti jangan yang sekiloan, betul. Bapak Ibu yang sekiloan boleh, tapi banyakin juga yang kemudian 5 gram, 10 gram. Kalau ada apa-apa, jualnya nggak langsung sekiloan, kayak gitu. Dan biasanya kita paham kalau jual yang kepingan kecil itu lebih tinggi daripada yang kepingan gramasi besar. Kemudian yang berikutnya rotasi bijak dengan instrumen income. Nah, tadi itu jadi tahu apakah dari penghasilan obligasi kerja bisnis kita kunci kepada emas. Kalau emas sudah mengumpul tertentu, kita konversi lagi kalau memang kita butuh income. Tapi kalau kita butuh menaikkan kekayaan, ya berarti kita tambahin aja terus kayak gitu ya. Kemudian gunakan target harga dan juga rasio. Artinya apa sih target harga? Bahwa Bapak Ibu harus punya patokan. Ketika Bapak Ibu ingin investasi emas, itu harus di angka berapa. Nanti saya akan jual ketika harganya berapa. Mau pakai presentasi boleh, mau pakai harga emasnya juga boleh. Sehingga Bapak Ibu sudah ada tujuan. Kalau habis saya jual mau dalam bentuk apa? Uang. Jangan. Uangnya harus dikonversi ke dalam aset atau kekayaan yang minimal nggak ngegerus inflasi, nggak ada depresiasi, nggak ada amortisasi kayak gitu. Kemudian yang jangan dilakukan yang pertama adalah jangan all in di emas tanpa cash flow. Sama aja ada saya pernah ada klien Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu, dia menjelang pensiun, tapi hampir 99,5% kekayaannya dalam bentuk properti Bapak Ibu, ladang sawit. Bapak Ibu kebayang nggak waktu pas pandemi kemarin? Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya jual sebagian apa lahan sawit, tapi ketika pas pandemi jual properti apa kabar? Dijual di bawah harga pasar kan? Nah, ini jangan sampai terjadi ya.
Kemudian ikut tren tanpa strategi. Nah, FOMO istilahnya. Jangan sampai Bapak Ibu. Hanya karena orang, oh beli emas, ya udah aku juga ikut beli. Nah, mau buat apa ataupun berapa besar? Jangan-jangan kita malah belinya nanti di harga pucuk nih, di harga atas nih. Nah, padahal cash flow kita atau emergency fund kita, dana darurat kita belum apa namanya, belum mencukupi. Nah, ini yang kemudian bahaya juga ya. Terus yang berikutnya adalah mengabaikan biaya transaksi dan pajak. Nah, ini di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu, biaya transaksi itu pada umumnya kalau emas digital itu 3 sampai dengan 4% harga jual dan harga beli. Tapi kalau seperti Bapak Ibu mungkin di Pegadaian, mungkin di toko emas itu bisa aja 10 sampai 12% selisihnya. Jadi jangan serta-merta kalau memang kita jual nanti kemudian kita tradingkan karena nggak akan pernah untung kalau trading. Tapi kalau investasi bisa jadi. Terus yang kedua terkait pajak. Bapak Ibu, kalau emas fisik nih Mbak Diah ya, makanya Mbak Diah biar nanti kalau mau beli emas juga paham baiknya yang fisik atau digital. Emas fisik akan dikenakan objek pajak sebesar berapa? 0,5%. Emas digital sampai dengan sekarang ini belum menjadi objek pajak. Belum, belum. Saya tidak akan bilang tidak, tapi belum. Nah, jadi kalau kita investasi enaknya yang mana, tapi risikonya diukur yang mana tadi, ya. Oke. Terus Bapak Ibu yang nyaman dengan syariah, maka emas itu akan dizakati itu ketika ada nisab dan haul. Nisabnya berapa Bapak Ibu? Atau batas minimal, ambang minimalnya adalah 85 gram. Haul, apakah kita sudah memilikinya lebih dari 1 tahun atau belum? Kalau belum, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang kita juga perlu pahami terkait dengan emas. Nah, yang terakhir, terkait dengan RWA, Real World Assets, ya, aset nyata yang ditokenisasi ke blockchain. Mungkin Bapak Ibu masih ingin cari gambarannya bagaimana kayak gitu ya. Saya mudahkan begini. Misalnya Mbak Diah itu punya 1 keping emas ya, 1 keping emas itu 10 gram. Nah, ketika 10 gram ini kemudian ditokenisasi, token itu bahasa mudahnya Bapak Ibu kayak dikasih password yang panjang, kombinasi huruf, angka, dan simbol, ya. Terus itu nanti disimpan di bank kustodian, yang mana emas fisiknya disimpan di bank kastodian atau perusahaan kastodi. Kastodi itu berarti penjamin. Seperti hal-halnya saham kita itu kan ada kastodinya. Emas fisik digital tadi itu juga ada kastodinya. Nah, yang di kripto itu juga ada kastodinya. Jadi fisiknya, realnya itu ada, walaupun digital. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai RWA. Nanti properti ditokenisasi bisa juga jadi RWA. Kayak gitu Bapak Ibu. Rumah bisa juga, mobil bisa juga. Ya. Nah, ini adalah teknologi jangka panjang yang nanti mau nggak mau kita harus mengikuti, tapi sekarang ini memang mungkin belum menyentuh kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga ketika saya sampaikan sekarang, Bapak Ibu malah justru tahu lebih dulu. Walaupun sebenarnya para Gen Z itu udah pada paham tentang hal ini Bapak Ibu. Ya. Nah, RWA ataupun aset dunia nyata yang ditokenisasi di dunia itu sekarang ada sekitar 3 atau 4 ya. Ada yang namanya PEXG ya, PEX Gold, ada Exalt ya dari Tether, ada DGX ya, ada PMGT. Nah, PEXG itu berarti dari mana? Dia satu try-onnya London Gold Delivery, berarti bursa emas London. Terus kalau yang South itu adalah Vaults-nya Swiss, DGX itu 1 gram emas biasa, PMGT itu adalah emas Australia. Pearl, karena ada pertnya. Nah, ini jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memahami. Semua ini contoh RWA emas di mana emas fisik hidup di blockchain. Blockchain itu Bapak Ibu cuman bahasa mudahnya blockchain itu begini. Bapak Ibu kalau mau masuk sosial media atau mau masuk m-banking itu kan punya user sama password kan. Digital asset itu hanya seperti itu juga Bapak Ibu, hanya punya user ID sama password aja. Passwordnya yang panjang itulah yang disebut tokenisasi atau smart contract.
ya, atau bahasa hash nanti. Makanya biasanya butuh komputer yang super canggih untuk membantu transaksinya. Istilahnya begitu ya. Nanti bisa kita juga ngomongin terkait dengan kripto emas lebih lanjut di acara yang lainnya. Karena kalau kita kumpas ini luar biasa banget Bapak Ibu ya. Nggak selesai-selesai kayak gitu. Nah, kesimpulannya aja karena kita juga sudah pas 1 jam ya. Pertama adalah emas sebagai lindung aset di saat krisis, betul. Tapi perlu ya, betul ya. RWA itu kripto emas ya. Emas ini pelindung aset di saat krisis, tapi justru malah di saat yang sama nggak cuma pelindung, dia punya double benefit yaitu apa? Sebagai leverage atau pelipat ganda kekayaan kita dalam berinvestasi, terutama 2 tahun ini ya. Tapi disclaimer mode on karena tahun depan belum tentu harganya juga naik karena kemarin habis dari Maret atau April itu kan ya sampai September ini kan apa sih namanya? Istilah kalau cuman kayak gergaji tapi rata itu apa kalau di investasi sideways ya sideways jadi cuman kayak ngombak kecil gitu sebelum akhirnya nanjak atau turun misalnya kayak gitu kan. Nah, itu namanya sideways ya. Kemudian bisa dimaksimalkan dengan strategi yang tepat. Nah, tadi Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih butuh income atau Bapak Ibu pengen menaikkan kekayaan. Nah, nggak ada yang salah di keduanya karena disesuaikan. Karena saya sudah nggak bekerja lagi, saya satu-satunya memang dari aset saya yang saya investasikan, maka saya biasanya akan cari untuk menambah bagaimana investasi yang menghasilkan income. Makanya tadi emas saya konversi jadi suku, kemudian suku akhirnya bekerja untuk saya. Nah, selisih dari yang saya nggak habis saya konsumsi setiap bulan ini, saya masukkan menjadi emas lagi, saya cicil, nanti waktunya tiba, saya akan keluarkan emas itu lagi, saya masukkan ke suku lagi, kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian rotasi emas obligasi ini contoh compound growth ya, bagaimana kita optimalisasi pertumbuhan ya, compounding ya. Emas bukan hanya disimpan tapi juga harus dikaryakan Bapak Ibu. Ya, karena kalau disimpan aja berarti harganya hanya harga sebatas harga selisih jual dan beli saat itu juga ya walaupun mungkin saat ini juga tetap menarik. Tapi ternyata nanti kalau sudah jadi RWA Bapak Ibu itu nanti di blockchain atau di Web3 kita kenal istilahnya DeFi, Decentralized Finance itu bahkan bisa kita staking. Bisa kayak kita depositokan juga. Nah, akhirnya apa? Harga emasnya naik, kita dapat keuntungan income dari deposito emas juga atau apa namanya kripto emasnya kayak gitu. Nah, ini luar biasa banget kalau kita belajar ini ya. Nah, ini sedikit contoh tadi Bapak Ibu. Ketika kita pengen punya income, saya pengen punya income 10 juta. Kalau pakai pendekatan William Bengen, berarti kan pakai aturan 4%. Maka saya butuh 2 miliar ya. Iya betul 2 miliar. Enggak 2 miliar ya, ini kok jadi 6. Oh, kenapa ini dari 4% jadi 6%? Karena kalau di Indonesia, Bapak Ibu, itu ada pada umumnya suku obligasi itu memberikan keuntungan per tahunnya 6% kan. Jadi makanya kita ubah dari yang William Bengen 4% menjadi 6%. Jadi cukup 2 miliar. Nah, Bapak Ibu, kalau memang pengen punya income per tahunnya 10 income per bulannya 10 juta, maka cukup 2 miliar masukkan ke obligasi atau suku. Nah, inilah yang kemudian kita bisa masukkan supaya kita bisa punya income berapa. Income-nya inilah tadi yang kemudian saya cicil sedikit-sedikit dari emas yang saya udah dapat keuntungan, Bapak Ibu. Jadi kita masukkan ke sini. Ya, ya. Terima kasih, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan, Mbak Diah dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Himawan untuk sharingnya. Ini sudah ada minum dulu Mas. Mohon maaf Mas, dari tadi. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Namun mungkin saya akan beri satu pertanyaan langsung kepada Bapak Ibu untuk mengawali sesi diskusi pada siang hari ini. Silakan dari Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya langsung kepada Mas Himawan? Izin, Bu. Oke, silakan. Mohon izin dengan Bapak siapa Pak? Saya dengan Heri, Bu. Oke, Pak Heri, mohon izin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih, Bu. Eh, Baik. Selamat siang. Assalamualaikum, Pak Himawan. Waalaikumsalam. Ya, dengan Heri, Pak. Tadi di kolom Ya. chat juga saya udah chat sih untuk pertanyaannya. Terkait dengan emas, nah terus terang saya
ada juga sih, tapi bentuk fisik gitu loh. Kalau yang digital Ya, terus terang belum. ya, Nah, ini yang sebagaimana kita ketahui bahwa emas ini kan yang paling menguntungkan atau apabila kita ingin menambah aset ya, meningkatkan nilai aset ya tentunya dalam bentuk jangka panjang ya. ya, Bagaimana, emas ini kan mirip dengan saham mungkin ya. Jadi harga beli sama harga jualnya kan berbeda ya pada saat yang bersamaan gitu loh. Nah, tadi di chat saya sudah bertanya, sekarang kan harga emas sudah cukup tinggi nih Pak ya, sudah di ya. atas 2 gitu loh. Nah, apakah menurut Bapak kira-kira dalam setahun, ya jangka pendek lah 1 sampai 3 tahun ini masih menguntungkan nggak sih dari sisi untuk kita dapat profit? Artinya kita bukan jual beli, artinya untuk simpenan, kemudian 1 atau 2 tahun ke depan kita akan jual tuh lebih untung atau gimana kira-kira ininya? apa apa namanya prediksi atau apapun lah namanya gitu loh. Kemudian yang kedua Pak Himawan untuk digital tadi itu kan eh, ada website ya beberapa website seperti Antam dan lain-lain gitu loh. Nah ini apakah cukup aman ya di situ ya dari sisi safety-nya seperti apa? Saya lihat tadi ada disebut bahwa sampai dengan saat ini belum kena pajak gitu ya. Nah ini mungkin dari sisi positifnya mungkin ada yang lain gitu Pak Imawan. Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak Imawan. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Pertanyaannya yang langsung to the point tapi nyentil ini ya. Apakah ketika beli emas untuk 1 sampai dengan 3 tahun ke depan saat ini cocok di saat harganya udah tinggi? Bapak Ibu, saya bukan Tuhan dan saya bukan penayang, jadi saya nggak bisa menginformasikan apakah harganya akan naik atau justru dari naik ini kemudian turun ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan menyampaikan satu hal saja yang seperti di layar ini yang kita garis bawahi di sini Bapak Ibu ya, yaitu walaupun kita beli di harga pucuk, kalau kita untuk jangka panjang itu pasti tetap akan naik. Nah, jadi kalau untuk cuma 1 sama 3 tahun, saya sarankan kalau Bapak Ibu mau beli, belilah yang dibatasi atau dicicil, jangan all in. Supaya apa? Kalau ada penurunan, Bapak Ibu nggak langsung punya mental psikis bahwa saya merugi, tapi dikit aja dulu ya. Kecuali memang Bapak Ibu punya duit longgar, ya itu nggak apa-apa. Artinya jangan sampai kemudian seperti dana harian kita, dana untuk kemudian hidup kita, bahkan dana untuk dana darurat kita gunakan di sini. Karena nanti kalau memang pas turun ya, kita akhirnya pas butuh dana darurat tadi, butuh apa namanya dana untuk aktivitas sehari-hari, jadi nggak bisa terpenuhi Bapak Ibu. Jadi makanya kita tetap akan pakai yang namanya skala prioritas dan skala kehati-hatian. Investasi boleh dilakukan setelah pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau bulanan, ya, pemenuhan terkait dengan proteksi, ya, dan juga pemenuhan terkait dengan yang tidak terduga. Nah, atau termasuk juga asuransi. Sehingga investasi sebenarnya didudukkan adalah setelah kita konsumsi, sorry bukan konsumsi, memenuhi kebutuhan dasar hidup, proteksi, asuransi, baru investasi. Nah, maka emas ini sebagai investasi, jangan sampai mengorbankan yang lain. Terlepas nanti harganya akan naik ataupun turun. Nah, tadi saya ceritakan sedikit Pak Heri, ada teman saya yang kemudian saya cerita apa saya sharingan terkait dengan emas, saya sarankan, tapi tetap saya bilang disclaimer mode on ya. Kalau kamu memang nanti mau masuk emas, nanti untung silakan, tapi kalau buntung juga risiko tanggung sendiri. Karena apa? Biasanya kalau kita itu memberikan saran Bapak Ibu yang tidak kita kelola langsung, dan saya juga bukan pengelola ya Bapak Ibu ya, karena nggak punya lisensi, itu biasanya kalau untung dapat terima kasih, kalau buntung dapat cacian, misalnya kayak gitu ya. Nah, cuman terlepas dari itu Bapak Ibu, kalau sekarang ini balik lagi ke pertanyaan Pak Heri tadi, apakah masih cocok untuk dibeli? Kalau saya pribadi, Pak Heri dan juga Bapak Ibu, saya akan masih tetap beli sih harga berapapun. Karena apa? Saya tujuannya jangka panjang. Minimal saya mau 1 tahun, 5 tahun, ataupun 3 tahun, atau bahkan 10 tahun. Itu saya akan lakukan tadi. Ya, nyicil terus kayak gitu. Karena apa? Setidak-tidaknya ini nggak perlu pakai mikir. Artinya bahwa, oh analisis nanti jangan-jangan ini perusahaannya nanti akan bangkrut atau apa.
Karena emas itu bersifatnya abadi. Nah, tinggal wadahnya tadi apakah kita mau fisik, mau digital. Kalau digital bagaimana? Melanjutkan pertanyaan Pak Heri tadi. Ya, kalau yang digital itu apakah yang sudah 7 ini di sini dijamin aman? Tetap ada potensi mereka akan merugi, Bapak Ibu ya. Atau potensi gagal atau potensi perusahaannya tutup ada. Tapi jaring pengaman yang saya lakukan setelah saya melakukan Dior, setelah saya melakukan due diligence ya Bapak Ibu ya, penelaahan yang lebih dalam lagi, ternyata perusahaan-perusahaan pedagang emas fisik digital ini, mereka punya yang namanya perusahaan kastodi yang independen, bukan milik mereka. Kastodi itu fungsinya apa? Jadi saya pernah sampai dengan ke salah satu perusahaan emas digital ini Bapak Ibu, saya datengin kantornya. Mereka akhirnya menunjukkan setiap hari ataupun sekian hari itu ada perusahaan kastodi yang datang ke perusahaan tadi untuk ambil emas fisiknya. Jadi yang kita transaksikan tiap hari dalam bentuk digital di aplikasi Gawai kita di HP itu ternyata fisiknya ada benar. Amit-amit perusahaan itu tutup, emas fisiknya masih ada dan tidak dipegang oleh perusahaan tadi, justru dipegang oleh perusahaan kastodi yang dia itu independen dan dia diawasi oleh bursa komoditi juga. Nah, ini makanya yang kemudian saya merasa aman. Tapi Bapak Ibu tetap saya sarankan untuk melakukan dior ke masing-masing. Mereka kastodinya siapa? Mekanismenya seperti apa? Kayak gitu. Karena saya pun ketika melakukan ini, saya lakukan itu. Karena apa? Saya juga punya tanggung jawab moral kepada masyarakat secara umum bahwa ketika ada mungkin beberapa atau salah satu yang saya ikuti ini, kadang saya endorse juga, misalnya begitu ya. Karena apa? Nanti bisa jadi ketika bermasalah, saya orang pertama yang kena caci maki. Reputasi ini yang istilahnya harga yang harus saya bayar mahal. Nah, makanya saya juga nggak pingin saya sendiri dan juga masyarakat Bonsos kita lakukan penelaahan lebih lanjut tadi, begitu. Dan bahkan tadi yang sempat Pak Heri sampaikan juga terkait dengan tidak dikenakannya pajak, itu sampai saya minta surat edarannya dari OJK ataupun policy dari mereka. Saya ditunjukkan benar. Oh, seperti ini. Oh, oke. Kalau kayak gitu, saya mantap kayak gitu. Itu Pak Heri kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Himawan. Makasih Bu. Terima kasih Pak Heri. Izin saya bacakan untuk yang sudah bertanya di kolom chat ya, Mas Himawan. Dari Pak, oke, ini dari Pak Heri tadi ya, sudah ya sepertinya. Sekarang dari Pak Safrizal, untuk saat ini, apakah saat yang bagus untuk invest emas atau beli emas, Mas Himawan? Ya, Kemudian, jawabannya tadi uh, seperti yang Pak Heri, kalau untuk jangka panjang iya, tapi kalau Bapak Ibu untuk trading tidak. Trading ya, mhm, karena saya sendiri tidak menyarankan trading emas itu karena apalagi nanti misalnya Bapak Ibu mau pakai pasar spot atau pasar future tadi ya, itu biasanya biaya yang udah ada di dalamnya itu udah jauh lebih gede atau selisih harganya kayak gitu ya. oke. Jadi memang tidak disarankan dan itu nanti jatuhnya menjadi aktif income. Kita harus aktif bekerja untuk mentradingkan ya. Mhm, Baru kemudian kalau dapat selisih pas benar kita cuan. Cuman Bapak Ibu tahu trader saham, trader komoditi, trader falas, trader kripto, mereka semuanya misalnya sehari melakukan 10 kali transaksi, apakah semuanya cuan? Enggak. Kadang 9 kalah, 9 loss, satu kali cuan. Tapi kalau menggunakan risk reward ratio, bahwa sekali cuannya ini misalnya bisa 10 kali atau 15 kali, maka dia masih cuan. Saya kayak gitu. Nah, ini nanti apaan sih yang diomongin lebih ribet lagi nanti ada di kelas trading ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita bahas itu apa namanya kompleks sekali tapi saya coba permudah dan persederhanakan dari yang Bapak Ibu tanyakan ya. Itu. Jadi kalau sekarang ini saat yang bagus, kalau untuk jangka panjang saya bilang tadi seperti yang di statementkan teman saya, tidak akan pernah salah untuk beli emas untuk jangka panjang. Karena harga sekarang yang udah tinggi pun nanti akan terlampaui lagi, Bapak Ibu. Cuma jangka panjangnya kapan, ini kita yang nggak tahu. Tadi kan kita udah kasih grafik ya, Bapak Ibu. Nah, di sini. 2020, 2025 ini emas saatnya memang lagi panen besar.
bahkan 5 tahun berturut-turut kan ini kalau kita mau pakai grafik 5 tahunan Bapak Ibu. Tapi pernah nggak emas tuh turun? Nah ini 80, 82, 2008, 2013. Pernah turunnya bahkan sampai seperempatnya nih yang paling 2013 belum terlalu lama. Nah, cuman habis ini terkoreksi lagi, awal kok terkoreksi. Ini kan bahasa antara terkoreksi sama terapresiasi ya. Terkoreksi itu turun, terapresiasi itu naik bahasa mudanya. Nah, tapi habis yang 2013 ini, sekarang kalau 2020 dia udah naiknya berlipat kali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kalau kita ngelihatnya jangka pendek memang rugi, tapi kalau jangka panjang nggak pernah rugi kayak gitu. Itu ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Safrizal, untuk saat ini bagus dengan catatan Bapak Ibu beli untuk jangka panjang. Nah, terus langsung melanjutkan Mbak Diah yang untuk Bu Farida HUT ya. RWA ini kripto emas ya betul. Dan apa aplikasi kripto emasnya Pak? Nah, saya akan menyampaikan bahwa Ibu bisa cek semua kripto atau decentralized exchange di Indonesia. Decentralized exchange itu bahasa mudahnya seperti Toko Kripto, Indodax, Pintu, Ajaib, Alpha, dan lain sebagainya. Yang penting sudah berlisensi OJK, itu pada umumnya Bapak Ibu bisa membeli emas kripto di sana. Bisa. Emas yang tertokenisasi. Mau yang seperti tadi, misalnya RWA-nya apakah yang mau PEXG, mau yang apa namanya, Exalt ya, mau yang DGX atau PMGT. Itu bisa. Bapak Ibu tinggal cek aja harga emasnya yang mana kayak gitu. Itu ya Bu Farida. Jadi kalau kita mau pakai bisa pakai aplikasi sebisa mungkin sih aplikasi yang sudah ada di under OJK. Karena sekarang ini Bapak Ibu boleh atau bukan boleh ya bisa untuk pakai aplikasi yang dari luar negeri sekalipun yang belum ada di Indonesia. Cuman pertanyaannya saya satu. Kalau kita itu biasanya ada keluhan nasabah Bapak Ibu bagaimana caranya? Ke OJK jadinya tepat enggak? Ke Bapepti tepat enggak? Ya akhirnya ke perusahaan itu langsung kan dan ke luar negeri kan, full effort. Nah ini yang bagaimana sebenarnya kita meminimumkan risiko ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kayak gitu ya. Kemudian langsung saya bacakan lagi aja ya Mbak Diah ya. Pak Agus Darmawan. Pak mohon saran jika punya uang 75 juta di bulan September ini yang lebih tepat beli suko atau emas antam. Saya akan kembalikan ke Pak Agus. Boleh open mic Pak Agus. Pak Agus sekarang ini pengen nambah penghasilan atau naikin kekayaan Pak. Eh, Sebenarnya dua-duanya Pak. Tapi ya kalau Oke. untuk memilih ya menambah kekayaan. Oke, kalau untuk menambah kekayaan, Bapak beli di emas boleh karena berarti Bapak udah selesai dengan income Bapak kan, udah masalah kan. Jadi mau habis harga 2 juta ini terus turun bahkan sampai 1,5 pun selama nggak dijual itu tetap emas akan bernilai dan nanti jangka panjang akan naik jauh lebih tinggi lagi. Ya, Oh, jadi di situ. Ini yang ya, bisa kita ya. apa namanya pertimbangkan. Tapi kalau Bapak masih butuh penghasilan, Bapak belum ada dana darurat, jangan dibelikan emas semuanya. Kayak gitu. Oke ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Kemudian Pak Nano, kalau beli perak gimana Pak? Kedepannya bagus enggak? Nah, perak ini kadang beberapa waktu yang lalu bisa sebagai alternatif ya. Cuman saya akan ngomong antara perak dan emas ini perlakuan di dunia itu seperti halnya kalau di kripto itu antara Bitcoin dengan Ethereum Bapak Ibu ya. Bisa jadi perak ini bisa melambung, tapi enggak mungkin bisa ngalahin emas. Jadi bisa juga Bapak Ibu perlu pertimbangkan kalau mau beli perak, terutama tidak hanya potensi keuntungannya aja, tapi juga potensi loss-nya saja, termasuk likuiditas. Likuiditas ini bagaimana kita bisa menjualnya, karena nggak semudah emas. Nggak semua toko emas mau menerima perak, kecuali mereka yang bikin. Dan harga selisih harganya pun Bapak Ibu perlu pertimbangkan, pajaknya juga perlu pertimbangkan, biaya pemeliharaannya juga perlu dipertimbangkan kayak gitu. Jadi boleh salah satu diversifikasinya perak, tapi yang penting Bapak Ibu lakukan apa namanya penelitian kecil dulu istilahnya. Karena kalau saya pengen tutup mata ya udah kalau saya masih Bapak Ibu. Karena perak
karena begitu belum terlalu banyak orang yang menginginkannya ataupun maksudnya nggak banyak yang nyimpen likuiditasnya sehingga toko emas juga belum terlalu atraktif untuk memperjualbelikan walaupun ada kayak gitu. Itu Pak Nano ya. Oke, yang mungkin terakhir kali Bapak Ibu boleh open mic kalau ada yang mau nggak harus bertanya tapi sharing juga boleh, silakan Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Sekali lagi sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini. Padi, saya Dodi. Ya, silakan Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Mau tanya aja, kan bukan kadang saya pernah ditawarin tuh Pak, ada yang perusahaan dia juga jual beli emas, cuma saya lupa namanya. Jadi dia door to door gitu loh Pak. Jadi kalau ini dia ngantar ke rumah atau ke kantor, terus cash and carry gitu, apa ya, cash on delivery gitu ya Pak. Ya. Nah, itu apa termasuk aplikasi? Terus itu yang pertama. Yang kedua, gimana dengan ya katakanlah garansinya? Sebenarnya katanya sih secara fisik itu ya memang ini dibilang ini emasnya emas antam gitu. Karena memang tapi memang saya belum transaksi jadi saya belum bisa lihat fisiknya gitu. Tapi ada beberapa lah yang juga pernah nawarin saya seperti itu Pak. Mungkin Bapak lebih paham ya. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Dodi Ari ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali kok menurut saya. Karena jadi mengingatkan saya sekaligus kepada Bapak Ibu sekalian, gently reminding Bapak Ibu akan karena memang salah satu daya tarik emas ini adalah saking banyak diterima oleh masyarakat tadi, segala macam bentuk investasi itu bisa segala macam rupa itu muncul, termasuk yang legal dan ilegal. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya kita bisa memastikan ini emasnya asli pertama, yang kedua ini legal. Emas asli aja belum tentu legal. Contoh kasus Antam kemarin Bapak Ibu yang dibilang bahwa ada antam palsu ya, itu sebenarnya bukan emasnya yang palsu, hanya ternyata kan apa antam ini mencetaknya bukan dari dia itu nambang, tapi kalau nggak salah dari pasar gelap atau apa ya istilahnya begitu. Dari fisik emasnya itu nggak palsu, hanya dari istilahnya kayak dia itu sumbernya itu dari yang nggak jelas, istilahnya kayak gitu. Makanya ketika kita pegang palsu nggak usah khawatir juga, itu mau dijual dimanapun tetap laku, istilahnya begitu ya. Nah, sekarang kalau yang misalnya orang sampai door to door, pertanyaan saya adalah begini, kalau Bapak Ibu mungkin beli 1 gram berani hilang 2 juta, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sampai 10 gram atau bahkan sampai kiloan, ada orang door to door. Kalau saya ya Pak Dodi ya, lebih nyaman kok saya mending datang ke gerai misalnya Logam Mulia, ke toko emas yang sudah ternama, atau ke platform digital yang sudah under Bapepti tadi. Itu lebih pede daripada ada orang walaupun kita kenal sekalipun beliau itu siapa misalnya begitu ya. Karena apa? Jadi kita belum tahu dia lisensinya apa. Kok bisa jadi jual beli kayak gitu. Perorangan kah? Perusahaan kah? Di bawahnya naungan Bapepti kah? Apakah di bawahnya OJK kah? Seperti itu. Cara kita untuk bisa apa namanya menelaah supaya kita nggak gagal. Ini saya ceritakan sedikit Bapak Ibu. Ada teman saya dulu teman kantor ya, sewaktu saya masih bekerja, dia kena tipu emas apa kertas ya, istilahnya emas kertas tuh gini. Dia masukin waktu itu kalau nggak salah sekitar 2 M ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kemudian emasnya diliatin, tapi kemudian dibawa lagi oleh orang itu ya. Kemudian dia dikasih secarik kertas yang menandakan bahwa dia punya kepemilikan emas ini. Nah, waktu itu memang belum diatur oleh OJK kalau nggak salah, mah OJK belum lahir kalau nggak salah. Singkat cerita, ternyata perusahaan ini adalah ilegal, bodong, dan dibawa kabur. Teman saya merasa dirugikan akhirnya ke mana-mana, dari mulai ke Ombudsman, YLKI, dan lain sebagainya ya, nggak kunjung bisa. Sampai kemudian mereka bikin paguyuban para apa sih namanya penyintas atau korban investasi bodong tadi. Teman saya cerita ternyata di dalamnya ada seorang jenderal Bapak Ibu waktu itu yang juga kena. Nah, ini akhirnya mengingatkan saya kembali kepada bukunya Morgan Housel, Psychology of Money,
yang menyebutkan di situ adalah bahwa kita itu bisa mengelola uang dengan baik, itu nggak ada hubungannya dengan kecerdasan kita, tapi lebih kepada ke perilaku kita. Dan perilaku susah diajarkan bahkan kepada orang yang cerdas sekalipun. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang kemudian kita harus juga hati-hati. Kalau ada hal yang kadang ini kok kayaknya ada yang nggak sreg ya, Bapak Ibu jangan paksakan. Udah, tolak aja, berani. Nggak enak, nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya. Karena saya hampir sering juga ditawarin hal-hal yang kayak gitu. Bahkan ini kemarin saya cek ya, ada teman saya, tiba-tiba kok ada dia bikin kayak misalnya kredit BPKB, dia misal perjalanan untuk umroh haji, terus dia bisa minjemin duit. Saya lagi mau tanya kepada dia, apakah dia udah izin OJK atau belum, kayak gitu. Karena kalau belum, saya malah pengen istilahnya ngerimain dia, Bapak Ibu. Karena kalau enggak, itu jadinya nanti ilegal. Biasanya kalau bermasalah, dia malah nanti bukannya dapat cuan malah jadi buronan kayak gitu. Nah, ini makanya Bapak Ibu yang harus hati-hati Bapak Ibu. Karena saya pernah juga beberapa waktu yang lalu diminta untuk sharing hal seperti ini kepada sebuah platform yang setelah saya cek ternyata juga dia itu nggak berizin. Akhirnya saya tolak, orangnya marah-marah, tapi saya bilang mohon maaf untuk alasannya kenapa saya nggak jadi karena nggak bisa saya informasikan kayak gitu. Dia langsung tahu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di luar sana banyak sekali yang pengen merongrong uang kita secara ilegal. Nah, jangan sampai maksud hati kita itu dikasih janji surga, tapi endingnya nanti bahkan bisa menyayat hati kayak gitu. Begitu Pak Dodi kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Oh, Pak pencerahannya Pak. baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sudah terdengar juga di kantor kami azan sudah berkumandang. Baik, terima kasih untuk kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Namun karena waktu sudah di penghujung acara, mungkin boleh seperti biasa Bapak Ibu, Mas Himawan akan menyampaikan closing statement ya Mas sebelum kita tutup dan ada informasi terkait kelas-kelas yang akan kita buka untuk masa persiapan Sekjen. Silahkan Mas Himawan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Di, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya juga mohon maaf untuk mungkin kekurangan saya dalam menjelaskan, Bapak Ibu. Semoga apa yang mungkin sebentar dan sedikit ini bisa sebagai pengingat dan juga motivasi Bapak Ibu untuk belajar lebih sih terkait dengan investasi apapun, termasuk juga emas, sehingga kita dari setiap investasi yang kita pelajari akhirnya bisa mendapatkan hasil buah manisnya, istilahnya begitu. Jangan sampai kemudian kena zongnya, ya Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu saya sangat sarankan Bapak Ibu untuk selalu belajar dari sumber-sumber yang terpercaya, baik terkait dengan misalnya emas, Bapak Ibu bisa cek di mana dan lain sebagainya. Dan juga tadi kita bisa pelajari Bapak Ibu juga harus punya yang namanya ruh. Ketika kita mau investasi pakai emas, kita itu pengen ngapain, kayak gitu ya. Ketika kita itu misalnya mau cuma jangka menengah, berarti kita harus seperti apa langkahnya. Nah, ini supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu enggak kemudian ketika kita beli, ternyata kok langsung turun harganya. Terus kita takut langsung malah kita jual. Nah, maksud hati pengen cuan, tapi malah jadi zong kayak gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sangat sarankan sekali belajar. Kalau juga mau belajar bersama, yuk bersama Mbak Diah, ESQ MPP, dan juga kami juga di sana kayak gitu, Bapak Ibu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu selalu berkelimpahan, banyak berkah dan menjadi keran berkah untuk banyak orang begitu. Terima kasih. Silakan Mbak Diah. Terima kasih Mas Himawan untuk informasinya, untuk sharingnya luar biasa sekali nih. Tapi mungkin di 1,5 jam ini saja materinya luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu mohon izin, mungkin bisa saya share Mas Himawan? Boleh, silakan. Oke, baik. Hmm, baik Bapak Ibu, sebentar. Kami dari, sudah tampil Bapak Ibu? Kami dari IX Masa Persiapan Pensiun, Alhamdulillah kemarin saya dikejar-kejar nih sama program director kami. Itu dia Bapak Ibu sudah banyak yang membutuhkan informasi terkait workshop. Kemarin akhirnya kita beberapa kali bongkar pasang dan
kemarin itu kita ada beberapa workshop yang sudah kita ada kerjasama juga ya Bapak Ibu. Mungkin setelah ini nanti kita akan buka juga workshop untuk laundry. Jadi nanti tunggu saja kemarin Bapak Ibu yang sudah submit pendaftaran untuk workshopnya kita akan hubungi setelah ini ya Bapak Ibu. Dan untuk itu kami juga membuka kelas workshop untuk perencanaan emas ini ya dengan judul Golden Retirement Secure Your Future with Emas. Nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa melihat di link yang sudah kita bagikan. Sudah belum ya? Dan juga Bapak Ibu bisa scan juga, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ materi yang akan diberikan apa saja, biaya investasi dan juga pelaksanaannya. Seperti itu. Baik, mungkin nanti Bapak Ibu yang berminat bisa menghubungi kami di nomor admin yang biasa membagikan informasi terkait webinar ini ya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang tadi mungkin disembari bekerja atau masih nyambi-nyambi hal-hal yang lain, bisa nanti kunjungi di YouTube kami. Insya Allah akan kita upload ya. Mas Himawan Adi izin kita akan upload di YouTube kami di ISQ Masa Perjalanan. Begitu, bisa juga di-share ke rekan, ke keluarga, sehingga Bapak Ibu bisa sama-sama mendapatkan informasi dan sharing-sharing yang bermanfaat. Mungkin itu saja dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Kita akan tunggu dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun di minggu depan. Dan nantikan topik-topik yang menarik lainnya ya Bapak Ibu. Ini kemarin sudah ada beberapa alumni yang juga memberikan referensi kepada kami, Mbak. Ini nih ada alumni kita yang udah buka kafe nih. Oke. Ini mungkin jadi salah satu referensi kita nanti Bapak Ibu kalau ada mungkin peserta-peserta training lainnya yang juga sudah memiliki usaha atau mau sharing-sharing atau mau dia bantu iklankan dong, boleh Bapak Ibu silahkan berikan informasinya. Kita akan sharing ke ratusan grup di HP admin kami, ada sekitar mungkin 500-an lebih ya Bu, grup-grup alumni ISQ Masa Persiapan Pensiun yang harapan kami bisa saling support untuk mendukung usaha Bapak Ibu semuanya dan perencanaan aktivitas baik bisnis ataupun begitu dari kami, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan agenda ini ada hal yang kurang berkenan dengan Bapak Ibu, mohon dimaafkan, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, foto bersama. Oke, mohon izin Bapak Ibu, foto kita berkenan untuk menghidupkan kameranya. Saya biasa melihat senyuman Bapak Ibu semuanya, ini kok ada yang kurang. Oh iya, foto bersama. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali. Senang rasanya dapat bertemu rutin dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, hitungan dari 1 sampai 3, saya akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sebentar, ada 2 layer. Bapak Ibu. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan pekerjaan, aktivitas kembali, dan kami tunggu di sesi webinar di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Himawan. Terima kasih Ya, Bapak Ibu. Sehat selalu. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih izin, Bapak. Lin. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Pak, sudah ada yang dapat sertifikat halal nih Pak. Walah lo. Bisa aja lo. Sudah aktif ini Bapak, ya Allah. Jadi malu. Udah malu Pak, salut saya. Ya ampun. Saya malah belum dapat ini Pak. Pemula dia. Luar biasa. Udah berapa ini Pak UMKM yang dapat sertifikat? Alah, baru 30-an. Wah, banyak itu Pak. Selamat ya Iya. Pak. Dia yang gede-gede.